Dikisahkan seorang ibu muda bernama Rina. Kehidupan Rina berubah drastis sejak kehadiran buah hatinya, seorang bayi laki-laki bernama Ardi. Meski kehadiran Ardi membawa kebahagiaan yang tak terhingga, ada juga tantangan besar yang harus dihadapinya. Sebagai seorang ibu muda yang baru pertama kali melahirkan, Rina masih belajar banyak hal, mulai dari cara merawat bayi hingga menghadapi segala situasi yang mungkin terjadi. Suatu sore, ketika matahari masih terik di langit, Rina merasakan hari itu lebih panas dari biasanya. Kipas angin yang berputar di sudut kamar seakan tak mampu mengusir gerah yang dirasakannya. Bayi Ardi yang biasanya tidur nyenyak di sore hari mulai rewel. Awalnya, Rina mengira Ardi hanya lapar. Ia pun segera menyusui Ardi, berharap tangisannya mereda. Namun, meski sudah menyusu, Ardi tetap gelisah. Tangisan Ardi semakin keras, membuat Rina semakin cemas. Ia mencoba berbagai cara untuk menenangkan bayi kecilnya, menggendong, mengayun, bahkan menyanyikan lagu pengantar tidur yang lembut. Namun, Ardi tetap menangis. Suaranya semakin lirih namun penuh ketidaknyamanan. Rina mulai panik. Ia meraba dahi Ardi, memastikan tidak ada demam yang menyertai. Tapi suhu tubuh Ardi normal, apa yang salah? Nak, kenapa kamu menangis terus? Gumam Rina pelan sambil menatap wajah bayinya yang mulai memerah. Setelah beberapa saat, Rina mulai menyadari bahwa Ardi mungkin kehausan. Di tengah cuaca panas ini, kebutuhan cairan bayi mungkin meningkat, dan meski Rina sudah menyusuinya, tampaknya itu belum cukup untuk menghilangkan dahaga Ardi. Tanpa berpikir panjang, Rina memutuskan untuk mencari air putih untuk Ardi. Namun, di rumahnya saat itu tidak tersedia air yang cukup bersih untuk diberikan langsung kepada bayi. Sumber air di rumahnya tidak sebersih yang seharusnya, dan ia tidak ingin mengambil risiko. Akhirnya, Rina memutuskan untuk pergi ke sebuah restoran cepat saji yang berada tidak jauh dari rumahnya. Restoran itu terkenal dengan kebersihannya, dan Rina berpikir di sanalah ia bisa mendapatkan segelas air putih yang aman untuk bayinya. Dengan Ardi yang masih digendongnya, Rina segera bergegas keluar rumah. Matahari yang terik membuat keringat bercucuran di dahinya, tetapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah Ardi yang butuh minum segera. Jalan setapak yang biasa ia lewati menuju restoran itu terasa lebih panjang dari biasanya. Seolah-olah waktu melambat ketika kecemasan melandanya. Saat mendekati restoran, Rina sedikit lega melihat bahwa tempat itu tidak terlalu ramai. Ia masuk dengan harapan besar, berharap bisa segera mendapatkan air putih untuk bayinya. Udara dingin dari pendingin ruangan di dalam restoran langsung menyambutnya, memberi sedikit rasa nyaman di tengah terik siang. Namun, perasaan nyaman itu hanya sesaat, karena pikiran Rina segera kembali fokus pada Ardi yang mulai tenang di gendongannya. Namun masih tampak gelisah. Begitu memasuki restoran, Rina melihat berbagai pilihan minuman yang terpampang di menu di belakang loket. Warna-warni botol soda dan jus kemasan menggoda. Namun Rina tahu bahwa semua itu tidak cocok untuk bayinya. Ia mulai merasa ragu dan bingung. Semua yang ia lihat tidaklah sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Saat itulah pandangannya tertuju pada sebuah dispenser air di sudut ruangan. Dispenser itu, yang diletakkan dekat area tempat duduk, tampaknya menyediakan air putih yang bersih dan dingin. Tanpa berpikir panjang, Rina langsung menuju ke arah loket untuk meminta segelas air dari dispenser tersebut. Dengan perasaan lega karena sudah menemukan sumber air, Rina segera mendekati loket kasir, berharap pelayan yang bertugas bisa membantunya. Saat itu, restoran memang tidak terlalu ramai. Namun pelayan yang ada di balik loket terlihat sibuk melayani beberapa pelanggan yang sedang memesan makanan. Rina berdiri di belakang antrian sambil menggendong Ardi yang mulai terlihat lebih tenang. Namun tetap belum sepenuhnya nyaman ketika tiba gilirannya. Rina mendekati loket dan disambut oleh seorang pelayan perempuan muda yang tampak lelah dan terburu-buru. Rina menatap pelayan itu sejenak sebelum memberanikan diri untuk berbicara. Dengan suara penuh harap, ia berkata, "Permisi, Mbak. Bolehkah saya minta segelas air putih?" Pelayan itu, yang terlihat sedang tidak dalam suasana hati yang baik, hanya menatap Rina dengan tatapan datar. "Mana gelasnya?" Tanyanya dengan nada datar, seolah-olah pertanyaan Rina adalah sesuatu yang merepotkan. Rina sedikit terkejut dengan tanggapan itu. Ia tidak menyangka bahwa permintaan sederhananya akan disambut dengan respon seperti itu. Ia merasa gugup dan terbata-bata saat menjawab, "Maaf, saya tidak membawa gelas." Pelayan itu mengangkat alis dengan ekspresi tak acuh, dan tanpa sedikit pun menunjukkan rasa empati. Ia menjawab, "Kalau begitu, tidak bisa." Suaranya terdengar dingin,
Seolah menutup segala kemungkinan bantuan lebih lanjut, Rina mulai merasa panik. Ia tidak menyangka bahwa permintaannya untuk segelas air putih bisa menjadi begitu rumit. Ia mencoba menahan rasa kecewa yang mulai muncul di hatinya, dan dengan suara yang semakin lirih, ia mencoba lagi. Tolonglah, Mbak. Bayi saya kehausan. Bisa tidak pakai gelas dari sini? Saya akan bayar. Tidak masalah, pelayan itu tetap tidak tersentuh oleh permohonan Rina. Wajahnya tetap datar, dan dengan nada ketus ia berkata, Mbak beli minuman aja, kata-kata itu terasa seperti pukulan keras di dada Rina. Ia tahu bahwa minuman soda atau jus kemasan tidak baik untuk bayi. Lagi pula, ia hanya meminta segelas air putih, sesuatu yang sangat sederhana. Rina mencoba menjelaskan sekali lagi, kali ini dengan suara yang mulai bergetar karena cemas dan panik, tapi bayi tidak boleh minum soda. Tolonglah, hanya segelas air putih saja. Mata Rina mulai basah, air mata menetes perlahan dari sudut matanya. Namun, pelayan itu tetap acuh tak acuh. Tanpa rasa bersalah atau empati, dia hanya mengangguk sambil mengarahkan perhatiannya pada pelanggan lain yang datang untuk memesan. Rina masih berdiri di sana, terpaku dengan perasaan yang campur aduk antara kecewa, marah, dan putus asa. Ia tidak percaya bahwa seseorang bisa begitu tidak peduli pada permintaan sederhana seorang ibu yang hanya ingin memberikan air untuk bayinya. Dengan hati yang penuh luka dan kepala yang mulai pusing karena emosi, Rina terpaksa berbalik dan keluar dari restoran. Langkah-langkahnya terasa berat. Setiap langkah seperti membawa beban yang semakin besar di dadanya. Bayi Ardi yang digendongnya pun mulai tertidur. Mungkin karena kelelahan menangis. Rina berjalan pulang dengan perasaan yang hancur, memikirkan bagaimana seharusnya ia bisa mendapatkan air untuk Ardi. Namun ditolak begitu saja, Rina merasa hatinya seperti tertusuk, seolah seluruh dunia ini tidak berpihak padanya. Bagaimana mungkin segelas air putih bisa begitu sulit didapatkan? Ia tidak meminta sesuatu yang mewah atau mahal, hanya air sederhana untuk bayinya yang kehausan. Dengan perasaan terluka dan penuh kekecewaan, Rina meninggalkan restoran itu dengan langkah gontai, membawa Ardi yang masih menangis lirih di gendongannya. Setiap langkah terasa berat, seakan semua beban dunia berada di pundaknya. Di tengah perjalanan pulang, Rina berhenti sejenak di pinggir jalan, berusaha menenangkan diri dan bayinya. Ia mencari-cari di dalam tasnya, berharap menemukan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian Ardi dari rasa haus yang menyiksa. Namun, tas kecilnya hanya berisi beberapa popok dan botol susu yang sudah kosong. Tidak ada lagi yang bisa ia berikan. Melihat wajah mungil Ardi yang merah dan basah oleh keringat, Rina merasa hatinya remuk sebagai seorang ibu. Melihat anaknya menderita tanpa bisa berbuat apa-apa adalah rasa sakit yang tak tertahankan. Maafkan ibu, nak, bisiknya dengan suara parau, menahan tangis yang sudah di ujung tenggorokan. Ia menyeka peluh di dahi Ardi dengan tangan gemetar, mencoba menenangkannya meski tahu bahwa tanpa air, usahanya akan sia-sia. Langit mulai mendung, menambah kesuraman suasana hati Rina. Ia memandang ke arah langit, berharap hujan turun agar ia bisa menampung air untuk bayinya. Namun, langit hanya kelabu tanpa setetes hujan pun jatuh. Rina menghela napas panjang, memaksa dirinya untuk tetap berjalan. Ketika akhirnya sampai di rumah, perasaannya semakin hancur. Rina meletakkan Ardi di atas tempat tidur kecilnya dan segera duduk di kursi ruang tamu dengan wajah tertunduk. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah juga. Tangisannya pecah dalam kesunyian rumah kecil mereka. Ia menangis dalam-dalam, membiarkan segala perasaan kecewa, marah, dan tidak berdaya mengalir keluar dari dalam hatinya. Tak lama kemudian, Aryo, suaminya, pulang dari kerja. Saat Aryo masuk rumah, ia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Wajah Rina yang sembab dan mata yang bengkak dari menangis membuat hati Aryo mencelos. Tanpa berpikir panjang, ia segera menghampiri istrinya dan bertanya, "Ada apa, Rin? Kenapa kamu menangis?" Rina, dengan suara yang masih terisak, menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya di restoran cepat saji itu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menyayat hati Aryo. Mendengar bagaimana istrinya diperlakukan, Aryo merasa marah dan tak berdaya pada saat yang sama. Ia menatap wajah istrinya yang penuh duka, merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Rina dan Ardi dari perlakuan yang tidak manusiawi itu. Itu keterlaluan, ujar Aryo dengan suara bergetar menahan amarah. Segelas air putih saja tidak dikasih? Mereka pikir mereka siapa? Rina hanya bisa mengangguk lemah. Aku tidak tahu harus bagaimana, Mas.
Aku hanya ingin Ardi tidak kehausan. Tapi mereka malah memperlakukan kita seperti itu. Aryo mencoba menenangkan istrinya dengan memeluknya erat. Besok kita akan bicara dengan pemilik restoran itu. Mereka tidak bisa memperlakukan pelanggan seperti ini. Apalagi seorang ibu yang hanya meminta air untuk bayinya. Aryo tahu bahwa kata-katanya tidak cukup untuk menghapus rasa sakit di hati Rina. Malam itu, meski Aryo berusaha keras untuk membuat Rina merasa lebih baik, luka di hati Rina tetap membekas. Kata-kata dingin pelayan itu terus terngiang di telinganya, membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya. Rina tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan pelayan dengan ekspresi dinginnya kembali menghantuinya. Bayi Ardi yang tertidur di sampingnya juga tampak tidak tenang. Mungkin masih merasakan ketidaknyamanan yang sama. Rina hanya bisa memandangi wajah Ardi yang polos, berharap bahwa besok akan menjadi hari yang lebih baik. Meskipun ia tidak tahu bagaimana cara melupakannya pagi itu, matahari terbit dengan sinar lembut yang menerangi kota kecil tempat Rina tinggal. Namun, sinar matahari itu tidak mampu menghapus kegelapan di hati Rina. Setelah malam yang panjang dan melelahkan, Rina akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan tetangganya, Bu Linda, yang sudah dianggapnya seperti saudara sendiri. Rina berpikir, mungkin dengan menceritakan kejadian kemarin, ia bisa merasa sedikit lega. Ketika Rina mengetuk pintu rumah Bu Linda, wajahnya masih terlihat murung. Bu Linda yang baru saja selesai menyiapkan sarapan, langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Rina, masuklah. Ada apa?" "Kamu kelihatan sangat sedih," ucap Bu Linda dengan penuh perhatian. Rina masuk ke rumah Bu Linda dan duduk di kursi kayu di ruang tamu. Dengan suara yang masih terisak, Rina menceritakan pengalamannya di restoran cepat saji. Setiap detail cerita itu membuat Bu Linda semakin terkejut dan marah. "Masa ia segelas air putih saja tidak diberikan? Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaanmu saat itu. Aku juga seorang ibu, jadi aku tahu apa yang kamu rasakan," kata Bu Linda dengan nada tinggi. Mengekspresikan kemarahannya, Rina hanya bisa mengangguk, merasa sedikit terhibur oleh empati Bu Linda. "Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana saat itu, Bu. Aku merasa diperlakukan seperti seorang pengemis. Restoran seperti itu seharusnya diberi teguran. Kita harus melakukan sesuatu, Rin. Aku akan memberitahu semua orang tentang kejadian ini," kata Bu Linda dengan tekad yang bulat. Keesokan harinya, seperti biasa, Bu Linda berangkat ke sekolah tempat ia mengajar. Di ruang guru, ia menceritakan kejadian yang dialami Rina kepada rekan-rekannya dengan penuh emosi. Bagaimana mungkin mereka menolak memberikan air putih untuk bayi yang kehausan? Restoran itu benar-benar tidak berperi kemanusiaan, katanya sambil mengepalkan tangan. Guru-guru lain yang mendengar cerita itu merasa geram. Mereka tidak habis pikir bagaimana bisa ada orang yang tega melakukan hal seperti itu. Sebenarnya apa sih masalah mereka? Toh restoran itu tidak akan bangkrut jika memberikan air minum segelas, kata salah satu guru. Guru-guru itu kemudian berbicara kepada murid-murid mereka di kelas. Dengan hati-hati, mereka menjelaskan pentingnya empati dan bagaimana sikap tidak peduli bisa berdampak buruk pada orang lain. Kalian tahu, ada seorang ibu yang ditolak saat meminta segelas air putih untuk bayinya di restoran pojok jalan. Bayangkan jika itu ibu kalian atau adik kalian. Apa yang akan kalian rasakan? Kata salah satu guru dengan suara serius. Murid-murid mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka mulai berpikir ternyata sikap saling menolong sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kabar tentang kejadian di restoran itu dengan cepat menyebar di kalangan siswa. Mereka saling berbicara tentang pesan guru mereka dan setuju untuk tidak lagi sering nongkrong di restoran tersebut. Seiring berjalannya waktu, rasa solidaritas ini semakin menguat. Bahkan, beberapa murid yang sebelumnya sering menghabiskan waktu di restoran itu memutuskan untuk mencari tempat lain. Kita harus mendukung yang benar. Tidak ada tempat untuk sikap tidak peduli seperti itu di kota kita, kata seorang murid kepada temannya. Sementara itu, Rina yang awalnya hanya merasa sebagai korban, kini mulai merasakan kekuatan dari solidaritas orang-orang di sekitarnya. Kejadian ini mengajarinya bahwa meski ia merasa kecil dan tak berdaya, suaranya tetap memiliki kekuatan. Ketika banyak orang bersatu untuk tujuan yang baik, mereka bisa membuat perubahan yang besar. Seiring berjalannya waktu, pengaruh dari cerita yang disebarkan Bu Linda dan para guru mulai dirasakan oleh restoran itu. Restoran yang dulunya selalu ramai kini mulai sepi pengunjung. Tak ada lagi antrean panjang anak-anak muda di depan kasir. Suasana yang biasanya riuh rendah kini menjadi sunyi dan sepi.
pemilik restoran mulai panik. Ia dan anak buahnya mencoba menarik kembali pengunjung dengan berbagai promosi, seperti hadiah dan diskon. Namun, semua usaha itu hanya berhasil menarik perhatian sementara. Pelanggan yang datang kebanyakan hanya untuk mencoba promosi, dan tak lama kemudian, restoran itu kembali sepi dengan semakin banyaknya restoran baru yang bermunculan di sekitar pusat kota. Restoran yang pernah menolak memberikan segelas air putih itu pun semakin terpuruk. Akhirnya, setelah beberapa bulan bertahan, restoran tersebut terpaksa gulung tikar. Karyawan yang bekerja di sana harus mencari pekerjaan baru, dan bangunan restoran itu pun ditutup dengan papan bertuliskan, "Ruko ini dikontrakan." Ketika para karyawan restoran berkemas untuk pergi, mereka tidak pernah menyangka bahwa semua ini berawal dari sikap dingin seorang pelayan terhadap ibu muda yang hanya meminta segelas air putih. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada pelayan itu. Namun kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Dari kejadian ini, Rina belajar bahwa meskipun ia hanyalah seorang ibu biasa, suaranya tetap memiliki kekuatan. Sikap hormat dan empati adalah hal yang sangat penting, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis. Perlakuan kita terhadap orang lain akan berdampak pada nasib kita sendiri. Selalu menghargai dan menghormati satu sama lain adalah kunci untuk hidup yang lebih baik. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.